Semua mantan presiden akan diketemukan. Ya, semua mantan presiden yang masih hidup akan dipertemukan oleh Presiden Pak Prabowo di hari ulang tahun Partai Gerindra. Semua akan diundang di acara besar Gerindra ini. Pertanyaannya, akankah Megawati hadir? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Sebagai pembertanya Pak Prabowo. Saya yang belajar politik ke Pak Prabowo. Kalau Bapak belajar dari Pak Prabowo apa Pak? Selamat datang di Yuda Media. Hasto diperiksa Polda Metro, Megawati teriak akan datangi Kapolri. Hasto ditersangkakan KPK, Megawati teriak akan datangi KPK. Semua mau didatengin aja nih Bu ya. Padahal nggak diundang juga ke sana. Tapi nih ada undangan Bu, buat datang ke HUT Gerindra. Dan semua mantan presiden katanya bakal hadir. Berani nggak Bu buat datang? Soalnya akan ketemu SBY. Katanya belum akur. Apalagi yang lebih perih nih ya, mau ketemu Pak Jokowi. Berani nggak? Dateng dong. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Siang Pak. Yang Pak terkait statementnya Pak Prabowo di Surabaya kemarin mengatakan kalau ada berusaha untuk menjauhkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bagaimana Pak? Ya, hubungan saya dengan Presiden Prabowo ini sudah lama, sudah terjalin lama. Dan kami hubungan baik yang sudah terjalin lama dan sampai saat ini ya hubungannya sangat solid, sama sekali nggak pernah ada masalah. Kalau pendapat Bapak tentang ada yang mau memecah atau menjauhkan Bapak dengan Pak Presiden itu seperti apa? Enggak apa. Jadi sekali lagi hubungan saya dan Bapak Prabowo ini hubungan baik yang sudah lama terjalin. Bapak sendiri mengaku ada merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti itu. Ya, biasa saja. Siapa sih Pak sosoknya Pak yang ingin menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya. Kemarin juga kan Pak Prabowo sempat bilang kalau beliau itu juga belajar politik dari Bapak. Sebagai pembertanya Pak Prabowo. Saya yang belajar politik ke Pak Prabowo. Kalau Bapak belajar dari Pak Prabowo apa Pak? Belajar politik Yang diambil dari Pak Prabowo Pak yang dipelajari. banyak. Salah satunya yang Banyak. misalnya apa Pak? Banyak. Pak, jadi hubungannya asik-asik aja Pak. Hubungan Pak Prabowo ini Pak. Baik-baik saja. Sangat baik. Meskipun sempat bertarung di Pilpres beberapa kali Pak. Sempat bertarung di Pilpres. Biasa dalam politik berkompetisi kan biasa. Makanya Pak Jokowi kemarin bilang Pak Prabowo ini akan lebih hebat. Karena satu, Pak Prabowo ini tidak bisa tunduk oleh siapapun. Gitu Bang. Makanya kami dengan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ini karena dari awal kami meyakini Pak Prabowo ini tidak bisa diintervensi oleh politisi jahat, pengusaha hitam dan pihak asing. Kami meyakini ini. Kenapa waktu itu kami tidak mendukung Ganjar? Karena apa? Ganjar petugas partai, Bang. Ya kan? Semua apa-apa dibawa ke tiap pemilik partai. Kalau Pak Prabowo kan gagah gitu loh, ya kan? Makanya kami termasuk Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo gitu. Dan kita lihat Pak Prabowo ini apa-apa cepat, ya kan? Masalah luar negeri pun beliau berani bersuara gitu loh. Ya kan? Dalam hal ini menentang hegemonisasi dari
negara-negara besar. Iya. Pertama, memandang relasi Pak Presiden Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi itu tidak bisa dengan kacamata sederhana. Harus kita pandang sebagai kacamata dua negarawan. Dua negarawan, yang satu memposisikan diri sebagai presiden purna, yang satu lagi sebagai presiden yang sedang menjabat. Dan relasi itu sejauh ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Di luar itu kita tidak tahu ada perspektif apa, tapi bahwa kalau kita melihat relasi baik Pak Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto, kita lihatnya itu dalam kacamata negarawan. Dalam kacamata seperti di baju kaos itu, sang patriot. Jadi ada anggapan bahwa Pak Prabowo belum lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi, itu Anda melihatnya? Saya ingin menjawab begini Bang, kalau orang Arab itu mengatakan bahwa likulli marhalatin mutakallabatuha, likulli marhalatin muqtadayatuha, wa likulli marhalatin rijaluha. Setiap masa itu ada tantangannya, setiap masa itu ada konsekuensi-konsekuensinya, dan yang utama bahwa setiap masa itu ada orangnya, ada aktor-aktor sejarahnya. Dan saya kira inilah yang harus kita posisikan antara Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Joko Widodo. Kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini sangat baik, dan juga kemarin juga tercermin di kinerja approval rating di 80,9. Artinya dukungan masyarakat sangat baik, dukungan parlemen juga dari DPR juga sangat besar. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini sangat baik. Kalau angka dari Bapak berapa untuk 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo? Kalau survei kan sekitar 80-an%. Sangat baik. Tidak perlu angka, tapi sangat baik. Sangat baik. Saya kira kita lihat dari kebijakan baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, itu bagus, diterima rakyat. Saya melihat ini di tingkat rakyat, penerimaan di tingkat rakyat sangat bagus. Kemudian penghapusan hutang UMKM itu juga sangat bagus. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lainnya saya kira diterima masyarakat sangat baik, sehingga approval ratingnya di 80,9. Bapak sering memberi masukan ke Pak Prabowo? Enggak. Saya kan di Solo. Kalau ketemu ya berbicara ringan-ringan saja. Enggak. Bapak menghindar disebut cawe-cawe atau karena memang Bapak merasa? Enggak, tidak baiklah saya kira nanti dikatakan intervensi atau dikatakan cawe-cawe. Saya kira dia pemimpin kita saat ini yang sangat baik. Karena kan orang menganalisanya Pak, karena menteri-menteri datang ke sini, duduk di meja ini, kemudian ada yang bertanya, itu silaturahmi biasa apa silaturahmi politik ya? Ya, silaturahmi biasa. Ada yang kangen karena belum pernah ke rumah, karena juga udah 3 bulan nggak ketemu, ya ingin mengabarkan. Tapi tidak ada pembicaraan politik biasanya? Nggak ada. Betul, nggak ada. Kalau Mas Gibran gimana Pak? Bapak memberi masukan juga ke Mas Gibran? Nggak pernah. Sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka-mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden, berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon, ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya. Ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi-jadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang tapi nggak diundang-undang kan, ada dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Gitu. Saya pernah tanya Pak. Saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya, kenapa sih nggak direspon gitu? Nggak perlu. Yang kita perlu itu adalah bagaimana caranya
agar Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Gini dong Bu Mega, hubungan yang enak dengan sesama politisi. Kita contohkan Pak Jokowi hubungannya baik dengan Pak Prabowo. Ini kan rakyat melihat itu adem. Masa politisi isinya cuma bertengkar terus ya kan, tidak akur. Ini bahkan mantan presiden. Bu Megawati itu berkonflik dengan Pak SBY dan berkonflik dengan Pak Jokowi. Pernah punya masalah juga dulu soal misalkan perjanjian batu tulis ya kan, berkonflik dengan Pak Prabowo. Politisi kok bertengkar terus kayak anak kecil gitu maksud saya. Ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo hubungannya sangat erat, solid. Hubungan yang sangat bagus. Ini perlu dicontoh oleh para politisi di luar sana. Bahwa hubungan itu harusnya baik-baik saja. Politik itu dijadikan alat untuk membangun bangsa. Bukan cuman bertengkar saja kayak anak kecil, ya kan? Ini sampai-sampai ada yang jengah juga melihat Ibu Megawati itu terlalu lama menduduki posisi elit politik. Bahkan ada yang punya ide, kayaknya harus dibikin batasan nih. Para ketum parpol itu bisa memimpin partai politik, biar ganti lah. Orang-orang tua itu yang sudah terlalu lama memimpin partai politik biar ganti ke yang lain gitu. Kok ketum parpol bisa menjabat puluhan tahun? Digugat deh. Masa jabatan presiden cuma boleh 2 periode. Kok ketua partai bisa lama? Surya Paloh 10 tahun lebih, sejak tahun 2013. Muhaimin Iskandar alias Cak Imin udah 18 tahun. Juaranya tentu Megawati Soekarno Putri, sejak 1999 alias 20 tahun. Hayo loh, Juni kemarin aturan hukum soal itu digugat uji materi. Pemohon minta MK membatasi masa jabatan ketua umum partai maksimal 10 tahun. Ya jelaslah partai bereaksi, mulai dari PKB, Demokrat, Gerindra, hingga PDI Perjuangan. Nah, kita tahu kan partai politik itu merupakan organisasi pengkaderan. Nah, pengkaderan ini biasanya cenderung atau bersifat regenerasi. Nah, jadi setiap masa itu kan selalu diisi oleh kader-kader. Jadi kalau misalnya tidak ada regenerasi ataupun pengkaderan, maka muncullah kesempatan anggota-anggota lain untuk memajukan dirinya sebagai ketua ataupun pimpinan di partai politik. Kok banyak partai yang nolak masa jabatan ketumnya dibatasi ya? Kan pendidikan demokrasi mestinya dicontohin sama partai. Salah satu prinsip mendasar dalam demokrasi itu adalah konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan. Mestinya prinsip konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan itu juga diadopsi oleh kelembagaan partai politik gitu. Tetapi undang-undang partai ini akhirnya ambigu karena menyerahkan sepenuhnya pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk mengatur lebih lanjut. Otonomi partai itu seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak mampu disentuh sama sekali karena segala sesuatunya diberikan kepada ADART. Secara substansi permohonan tersebut sangat konstruktif bagi praktik demokrasi Indonesia. Justru saya kira itu akan membuat partai menjadi lebih dinamis dan lebih mampu bertransformasi menjadi organisasi modern. Karena mereka harus selalu siap melahirkan pemimpin yang bisa mengelola partai dan tidak bergantung pada 1-2 individu, apalagi kelompok-kelompok berbasis dinasti semata. Kelompok-kelompok berbasis dinasti semata. Gak boleh jadi ketua umum partai ini kalau bukan terahnya Pak Soekarno. Ya kan? Ini partai keluarga atau bagaimana? Ya kan? Kalau menurut kalian seperti apa? Coba komentar di kolom komentar di bawah ya. Saya pengen tahu nih pendapat kalian semuanya.